Siap, rek. Salam pramuka. Salam. Shalom, selamat pagi semuanya adik-adik pramuka, penggalang dan penegak. Kita bertemu lagi di kegiatan pramuka online kita, ekskul wajib pramuka. Di semester 2 ini pertemuan kita yang pertama di Januari. Saya harap dengan sekian beberapa bulan kita tidak ada kegiatan pramuka, kami berharap adik-adik semua masih tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pramuka ini. Mungkin di kegiatan belajar di sekolah mungkin pada jadwal, banyak tugas, tapi itu ditinggalkan sejenak. Kita fokus dulu ke kegiatan pramuka kita pada hari ini. Betul sekali, adik-adik pramuka penggalang dan pramuka penegak. Hari ini kita akan membahas beberapa materi yang ada di dalam kegiatan pramuka. Ikuti setiap materi dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti agar materi ini bisa tersampaikan dengan baik. Baik adik-adik semuanya, materi kita hari ini adalah kita akan membahas tentang bentuk barisan dalam upacara pramuka. Jadi semua bentuk upacara pramuka itu disesuaikan dengan golongannya masing-masing, baik itu dari siaga, penggalang maupun penegak. Dan semuanya itu, semua bentuk barisan itu digunakan pada saat pembukaan dan pada saat penutupan latihan, itu disesuaikan dengan perkembangan mental peserta didik. Kan itu di setiap tingkatan itu dimulai dari siaga, penggalang dan penegak itu mentalnya, jiwanya, spiritualnya itu berbeda-beda. Jadi bentuknya itu ada yang lingkaran, ada yang petak-petak, ada yang segaris. Itu disesuaikan dengan keadaan mentalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk lebih jelasnya lagi bagaimana bentuknya, bagaimana fungsinya, kenapa harus seperti itu, di tingkatan ini seperti ini, di tingkatan ini seperti ini, akan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Kak Sihol. Baik, adik-adik pramuka sekalian, untuk bentuk barisan yang pertama kita bahas itu adalah bentuk lingkaran. Biasanya bentuk lingkaran di dalam upacara pramuka ini digunakan untuk pramuka tingkat siaga atau SD. Bagaimana bentuknya? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini bisa kita lihat bentuk gambar bentuk lingkaran. Untuk posisi pemimpin upacara ada di tengah-tengah setiap lingkaran. Jadi untuk setiap barisan itu menyesuaikan dengan jumlah peserta atau anggota yang ada di dalam anggota atau regu pramuka tersebut. Lingkaran ini sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada lingkaran kecil, lingkaran besar, dan setengah lingkaran. Bisa diperhatikan ya. Ini dia adalah bentuk lingkaran kecil, lingkaran besar, dan setengah lingkaran. Jadi adik-adik sekalian, untuk pramuka siaga biasanya seperti yang kakak sampaikan tadi, bentuk upacaranya menggunakan bentuk barisan lingkaran. Di dalam upacara ini pasti ada pemimpin di dalam setiap barisan, ya. Pemimpin ini bertugas untuk memberikan instruksi kepada setiap anggota pramuka untuk membuat suatu barisan sesuai dengan tingkatannya. Biasanya bentuk instruksinya
untuk yang lingkaran biasanya berbentuk seperti ini. Ini adalah bentuk lingkaran kecil. Sedangkan bentuk lingkaran besar biasanya dilambangkan dengan kode atau instruksi seperti ini. Jelas ya? Jadi, setiap anggota pramuka harus memahami setiap instruksi yang diberikan oleh pemimpin upacara agar bentuk barisan yang ingin dibuat bisa terlaksana dengan baik. Oke, untuk bentuknya sendiri, coba diperhatikan gambar berikut ini. Di sini bisa kita perhatikan seorang pemimpin upacara memberikan instruksi kepada anggota upacara. Kemudian, anggota upacara membuat barisan atau bentuk barisan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemimpin upacara. Baik, adik-adik pramuka sekalian, tadi kita sudah membahas tentang bentuk barisan di dalam pramuka siaga. Sekarang kita akan membahas bentuk barisan dalam pramuka penggalang atau tingkat SMP. Untuk tingkat SMP ini sendiri, ketika upacara latihan penggalang dimulai, bentuk barisannya berbentuk angkare. Kenapa? Tujuan atau makna barisan berbentuk angkare ini karena perhatian dan perkembangan jiwanya mulai terbuka. Pertanyaannya, bentuk barisan angkare itu seperti apa, Kak? Itu kan pasti kalian bertanya-tanya. Bentuk barisan angkare itu adalah seperti berikut. Ini dia adalah bentuk barisan angkare. Bentuknya seperti huruf U. Dengan posisi pemimpin barisan ada di tengah-tengah. Jadi, adik-adik pramuka penggalang, kakak berharap kalian bisa memahami bentuk barisan angkare ini lebih dalam lagi. Adapun instruksi yang diberikan oleh pemimpin upacara untuk latihan penggalang ini adalah seperti berikut ini. Seperti itu dia. Jadi, setiap anggota pramuka ketika pemimpin upacara sudah memberikan isyarat seperti itu menandakan kita harus membentuk barisan angkare sesuai dengan instruksi pemimpin upacara. Untuk lebih jelasnya, coba diperhatikan gambar berikut ini. Di sini bisa kita lihat seorang pemimpin upacara sedang membuat atau menginstruksikan bentuk barisan angkare untuk pramuka penggalang. Kemudian anggota pramuka membentuk barisan angkare sesuai dengan instruksi. Jelas ya? Baik, adik-adik pramuka sekalian, yang terakhir adalah untuk bentuk barisan upacara penegak. Bentuk barisan upacara penegak ini bentuknya bersab. Makna
bentuk barisan upacara dalam penegak ini ada karena perhatian perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Diibaratkan dengan bentuk barisan bersab. Bagaimana bentuk barisan bersab itu? Perhatikan gambar berikut ini. Di sini bisa kita lihat bentuk barisan bersab di upacara latihan penegak. Posisi pemimpin upacara ada di depan barisan setiap anggota pramuka. Adapun bentuk instruksi yang digunakan pemimpin upacara ketika membariskan anggota pramuka adalah seperti berikut. Nampak ya? Jelas ya? Jadi, ketika anggota pramuka melihat pemimpin upacara memberikan instruksi seperti itu, kita langsung sigap membentuk barisan bersab. Bersab ini biasanya dibuat sesuai dengan regu masing-masing. Oke adik-adik semuanya, sudah cukup luas tadi ya apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Sihol mengenai bentuk barisan. Jadi ketiga bentuk barisan yang sudah dijelaskan tadi itu disesuaikan dengan perhatian dan perkembangan jiwanya masing-masing. Misalnya nih, tadi di siaga sudah jelaskan perhatian dan perkembangan jiwanya masih tertuju kepada orang tua atau pembina mereka masing-masing. Jadi barisannya itu karena masih tertuju kepada orang tua atau pembinanya, itu dibuat dalam bentuk lingkaran, baik itu lingkaran kecil, lingkaran besar, ataupun setengah lingkaran. Kemudian untuk yang penggalang itu perhatian dan perkembangan jiwanya itu sudah mulai terbuka. Jadi kan bentuk U itu kan bentuknya masih ada yang kayak tertutup di bagian U-nya itu seperti ini, bagian U-nya di sininya tertutup, di sini terbuka. Jadi belum terbuka luas, tapi sudah mulai terbuka. Artinya mereka sudah banyak belajar mandiri dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang terakhir itu adalah yang bentuk bersab itu karena perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Artinya di situ, dan yang sangat diharapkan kepada semua anggota pramuka penegak sudah mandiri lah, sudah luas lah pemikirannya, perkembangan jiwanya pun sudah luas. Jadi sudah bisa sudah tahu mencari apa yang perlu baginya. Pokoknya sudah sangat mandiri dan sudah sangat mapan. Itulah yang diharapkan dari setiap anggota pramuka, mulai dari tingkat siaga, penggalang, dan penegak. Itu nanti kalau semisalnya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah bisa hadir ke sekolah semuanya supaya kita bisa praktek langsung bagaimana bentuk barisan tadi. Misalnya kita pilih nanti salah seorang yang memimpinnya, langsung dibuat gerakan misalnya seperti ini. Maka otomatis semua peserta sama semua anggota langsung otomatis membuat bentuk lingkaran yang seperti ini. Ini tadi ya lingkaran kecil, oke, lingkaran kecil, lingkaran besar. Kemudian yang seperti ini, kalau ada angkare bagaimana dari posisi misalnya yang baris biasa, baris berbajar ke belakang, kemudian pemimpinnya membuat gerakan seperti ini, nanti langsung otomatis membuat barisan bentuk angkare, kemudian bersab, dan seterusnya. Kira-kira seperti itulah sudah cukup jauh kita pelajari tentang sedikit barisan dalam upacara pramuka. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti di tingkatan berikutnya akan kita bahas lebih luas lagi tentang barisan dalam upacara pramuka.
Baiklah adik-adik pramuka sekalian, pramuka penggalang maupun pramuka penegak. Itu tadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Kakak berharap materi ini bisa tersampaikan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa depan. Untuk penugasan kita pada hari ini nanti absensi akan dibuat melalui link, dan penugasannya adalah membuat gambar bentuk barisan seperti yang sudah ditampilkan tadi dan yang sudah dijelaskan oleh Kak Sigol. Itu ada hanya 3 saja. Yang pertama yang bentuk lingkaran besar seperti yang ditampilkan tadi, bagaimana posisi pesertanya dan di mana posisi pembina dan pemimpin upacaranya. Itu yang lingkaran. Kemudian yang bentuk angkare, bagaimana posisinya semuanya. Yang 3 itu ya, pesertanya, pembina dan pemimpin upacara. Dan yang terakhir itu adalah yang besar. Berarti ada 3 gambar yang dibuat itu dalam satu lembar aja. Nggak usah sampai 3 file foto, dalam satu lembar aja. Kalau memungkinkan dibuat di situ, bentuknya sebagus mungkin lah dibuat. Nanti akan ada penilaiannya dari situ. Kerjakan setiap tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, dikumpulkan tepat waktu dan dikerjakan dengan baik. Kakak berharap tugas ini sebagai bentuk, kita jangan menganggap tugas ini sebagai beban, ya, tetapi kita lebih dari situ, kita menganggap ini sebagai kebutuhan untuk kita masing-masing. Dan juga supaya setiap anggota pramuka lebih kreatif lagi. Oke? Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini adik-adik pramuka penggalang maupun pramuka penegak. Kita bertemu lagi di pertemuan kita pada bulan depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin belajar, jangan lupa berdoa. Tuhan menyertai kita semua. Seluruhnya siap, rek. Salam pramuka. Salam. Senantiasa Praja Muda